Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Busyra Nurul Furqon, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Unsuri Surabaya, memberikan materi sebagai tugas PPL dengan tema permasalahan fikih dengan subtema tentang bid'ah. Selamat menikmati. Sebelum kita masuk ke tema, ini perlu saya menggali dulu apa itu bid'ah. Dari mas-masnya dulu. Nah, Mas Bojo, bid'ah apa? Yang kamu ketahui tentang bid'ah apa? Bid'ah adalah suatu pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Yang cewek mungkin, nah, Bonsari, ayo. Yang dengan tahu. Walid. Suatu hal yang dilakukan oleh umat setelah Kanjeng Nabi wafat. Setelah Kanjeng Nabi wafat. Oke. Sama dengan ini, tapi bukan ini, oke? Nantinya dong. Sebagai awalan, definisi dari bid'ah secara istilah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada atau tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mengutip dari Imam Nawawi, melakukan atau melaksanakan sesuatu yang belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidz Izzuddin bin Abdissalam, terkenal dengan Sultanul Ulama, berpendapat mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berpendapat sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Ditulis dulu boleh. Saya suka dengan teman-teman ketika ada yang menjelaskan kemudian nulis. Karena apa? Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Kalau melihat kata-kata itu, ilmu di dalam hati atau di kontak tidak ditulis. Kenapa ditulis? Karena itu zaman dulu. Sekarang al ilmu fis sudur, ditulisnya enggak ditulis sampai netu lali. Nah, makanya kalau kita melihat pengajiannya Gus Ali malam Selasa itu, mesti kan disuruh untuk nulis. Tulisan di keplakin HP. Nah, mesti disuruh nulis karena apa? Yaitu tadi, mungkin kita butuh di suatu hari, mungkin kita butuh di lain waktu, ataupun dibaca sebelum tidur, itu lumayan. Nah, daripada kita cuma datang, pergi, hilang ya sudah. Tuh. Karena ketika kita belajar ataupun mendapatkan ilmu, kata Imam Nawawi Al-Bastami, nah, kalau ini Imam Nawawi yang wong Jawa. Nah, itu dalam kitab Qaulul yang cara mendapatkan ilmu ada dua. Satu kasbiyun wasama'iyun. Kasbi artinya ya seperti kita ini di kelas ataupun sorokan dengan kiai, sorokan dengan ustadz, langsung ke depan, ini kasbi, ada usahanya. Yang kedua adalah samai, cuma mendengar saja, yang seperti pengajian-pengajian umum. Tapi ada syaratnya. Di situ kalau pengajian atau ngaji mendapatkan ilmu dengan cara mendengar, syaratnya harus cinta, harus senang karo sing menyampaikan.
Ini kalau hanya datang tujuannya golek pacar, nah ini ya tujuannya sudah beda. Nah itu. Bid'ah bukanlah hukum Islam. Hukum Islam yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Seringkali ibadah yang kita lakukan dicap sebagai bid'ah tanpa contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal Kanjeng Nabi sering hanya diam, tidak berkomentar, bahkan mengiyakan kegiatan sahabat yang tidak beliau lakukan. Misalnya adalah bacaan ketika i'tidal, yaitu hamdan katsiran mubarakan fih. Dan tentunya masih banyak lagi. Bisa dilihat di layar. Yang atas adalah pendapat Imam Syafi'i. Kemudian yang membagi menjadi 5 adalah Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Di situ beliau mengatakan, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kita bersentuhan dengan istri setelah wudhu? Oh tidak kental. Karena itu madhab itu gimana? Kanjeng Nabi habis wudhu mencium Sayyidah Aisyah, langsung pergi ke masjid. Loh gimana Ustaz hukumnya? Kanjeng Nabi mencium Sayyidah Aisyah, itu tuh jawaban. Padahal kalau kita teliti mencium itu akeh bentuknya. Bisa jadi orang Arab zaman dahulu pakaian berukut, pakai cadar. Bisa saja mencium bun-bunan. Bisa saja mencium pipinya yang masih ada cadar. Bisa juga kan di Nabi budal berangkat ke masjid wudhu lagi. Makanya tidak boleh melihat hanya tekstual, tapi harus kontekstual juga rasi. Makanya ada dari nakli, tekstual, akli, rasional. Nah itu seperti itu. Makanya tidak asal. Syekh Ibnu Taimiyah, terkenal dengan Syekhul Islam, adalah ulama yang tidak bisa diragukan kapasitasnya. Sumbangsi keilmuannya juga banyak. Tapi banyak orang-orang sekarang mengambil dalil dari Ibnu Taimiyah secara serampangan, yaitu mengambil dalil-dalil yang sesuai dengan nafsunya sendiri. Contohnya adalah makom beliau yang istilah Jawa disebut kijing. Tetapi orang-orang yang bertaklid kepada beliau punya pendapat kekeh bahwa kuburan harus rata dengan tanah. Tapi mereka tidak berani membongkar makom Ibnu Taimiyah. Istilahnya bermuka dua. Juga dalam hal bid'ah, Syekh Ibnu Taimiyah sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i dan Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Karena itu tadi, ketika kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran yang mana? Kalau kita mencari Al-Quran yang murni, ya yang usmani, tidak ada titik, tidak ada harokat. Coba kira-kira bisa baca apa tidak? Tidak bisa. Padahal membuat titik, kalau nggak salah Abdul Aswad Ad-Du'ali namanya, itu yang membuat titik, nun itu titik atas 1, ba titik bawah 1, ya titik bawah 2, kaf, jim, kho bentuknya sama, 3 titik dukur, kho titik tengah, jim tanpa titik, ini juga harusnya bid'ah. Mereka baca Al-Quran yang sudah bid'ah. Bahkan membukukan Al-Quran yang kita baca juga bid'ah. Mereka pakai terjemahan itu juga bid'ah. Kalau kita dalam lagi mas, Al-Quran itu adalah firman Allah yang tidak berupa tulisan, juga tidak berupa ucapan. Ayo, jawab Pak Lurah sing di situ nih. Nah, kembali ke Al-Quran yang mana? Iya, terlalu jauh. Makanya ketika memahami kembali ke Al-Quran dan hadis, ya kita harus hati-hati. Gak usah jauh-jauh lah. Kemarin kita Ramadan, kita semua zakat pakai beras. Cari
sahih hadis Bukhari. Tidak ada. Zakat pakai beras tidak ada. Inilah pentingnya ilmu filsafat. Imam Syafi'i mengambil apa? Intinya. Inti dari zakat pakai di Arab itu hadis kurma sama gandum apa? Oh, ternyata makanan pokok. Sehingga makanan pokoklah yang dibawa ke negara-negara yang lain. Karena apa? Imam Syafi'i pun lahirnya di Gaza, kemudian di Irak, kemudian pindah ke Mesir. Makanya ada istilah kalau di Irak itu qaul qadimnya Imam Syafi'i bisa diganti ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir menjadi qaul jadid. Nah, ini pentingnya seperti itu. Artinya setiap daerah, setiap negara ini berbeda-beda kondisinya. Makanya tidak bisa kita mengklaim Khadijah Kanjeng Nabi seperti ini. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Padahal tidak semuanya seperti itu. Kita semuanya, kalau dikatakan kita ya kita semuanya. Makanya kita belajar, apalagi belajar ilmu nahwu shorof, ilmu pengetahuan adalah bid'ah yang wajib. Karena kalau itu tidak ada ya sudah, kita semua juga gak jadi apa-apa. Nah, ini pentingnya ilmu pengetahuan, bahkan ilmu yang untuk memahami Al-Quran dan juga hadis.